Hi everyone. This is Lucky Bagus, your Yellow Squad Captain 2024, and also the best captain of the new Element of the Year 2024. So, welcome to Elman Talks. Get to know more with Yellow Squad. All right, so I'm very happy today because I'm here not alone, but with my Yellow Squad brothers. Hello, brothers. We got Bima DKI Jakarta 2. How are you? I'm feeling great. Thank you. Prof Dian Sulawesi Selatan, Halo. Emir Jambi, and Halo. last but not least, Agung Jawa Timur. Halo. Halo. Alright everyone, kita akan bagi Elemen Talks hari ini menjadi 3 rounds. Round yang pertama, get to know the more. So they're gonna have a self introduction for 1 minute. Selanjutnya kita akan masuk ke round yang kedua, yaitu get to know their profile more. Lastly, we're gonna go to the third round, yaitu adalah get to know their patient more about Youth Dozer or Yellow Squad. Alright, are you ready everyone? This is the first round of Element Talks, get to know more with Yellow Squad. So, Bima, okay, Bim, first of all, saya pengen banget kamu untuk bisa sharing about yourself. So, you got 1 minute to introduce yourself. The time is yours. Nama saya Bima, saat ini mewakili DKI Jakarta 2 di Almen. Saya merupakan salah satu lulusan terbaik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPN Veteran Jakarta, dan di sana juga alhamdulillah dapat full beasiswa dari Bank Indonesia. Dulu saat saya bekerja di Indonesia, saya mulai di unicorn startup, kemudian pindah ke salah satu top global agency di sana. With my main focus was in growth hacking and also technology adoption. Dan saat ini saya lagi kerja di Adelaide as a construction estimator. Dan passion atau hobi favorit itu ada di area weightlifting. Dan setahun terakhir sebetulnya saya banyak ke area skill, jadi banyak ngelakuin gimnastik dan juga calisthenics. Okay, the next one, we got the grand finalist from Sulawesi Selatan, Prof Dian. Silakan Prof Dian, you got 1 minute. Oke, halo semuanya. Nama saya Andi Dian Permana, and I'm humbled to represent South Sulawesi dari Sulawesi Selatan. So, professionally sebenarnya saya menyelesaikan studi doktoral di Queen's University of Belfast pada tahun 2019, dan saat ini saya berkiprah sebagai seorang dosen dan profesor di bidang farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Di luar aktivitas akademik, saya senang berolahraga, terutama weightlifting, melakukan berbagai macam aktivitas angkat besi, dan berolahraga seperti bulu tangkis, kemudian berenang, dan kadang-kadang juga lari di waktu luang. Dan hal ini membantu saya untuk melepas penat dan menjaga kondisi mental saya sebagai seorang dosen di Indonesia yang sangat sibuk dengan berbagai macam aktivitas ya. Walaupun kita seorang dosen yang terkenal dengan apa ya, mengajar aja, tapi ternyata kita itu banyak banget aktivitas ya, seperti mengurus administrasi, mengurus berbagai macam hal yang sebenarnya orang-orang pikir itu bukan aktivitas seorang dosen. So in order to keep my mental health maintained, so I do some sports like I've mentioned before. Nah, selama beberapa tahun terakhir, regarding my achievement in academic, so saya sangat bersyukur bisa berkontribusi dalam dunia riset, dan dalam 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah masuk ke dalam 2% scientist di dunia versi Stanford University. And juga kalau misalnya sebagai seorang dosen juga kan kita tidak hanya meneliti kan dalam hal dunia berhubungan dengan kemahasiswaan. Misalnya kemarin saya kan aktif untuk mendampingi mahasiswa dan mementoring mereka dalam mencapai potensi terbaik mereka, dan selama 2 tahun berturut-turut alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai salah satu dosen terbaik nih dalam hal mendampingi mahasiswa untuk mendapatkan pendanaan dalam hal program kreativitas mahasiswa. Jadi itu adalah beberapa pencapaian yang menurut saya bisa saya banggakan, dan saya harap bisa memotivasi teman-teman bahwa menjadi seorang dosen itu adalah sesuatu yang tidak hanya mentok di dunia akademik saja. We're not just teaching. We can do a lot of things and we can inspire a lot of people in the Indonesia specifically seperti itu. Okay, we got the next grand finalist, Emir from Jambi. You got 1 minute, bro. Alright, thank you, brother. Halo semuanya, perkenalkan saya Emir Hadian, mewakili Provinsi Jambi. Saat ini saya bekerja sebagai PNS di Kementerian Luar Negeri.
dengan jabatan fungsional penata Kanselerai. Dulu saya berkuliah menyelesaikan S1 saya dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dan pada saat saya berkuliah saya aktif mengikuti berbagai kegiatan. Saya mengikuti summer course tentang human right protection di Jerman, dan pada kesempatan itu saya memenangkan Moot Court, mendapatkan notable mention Best Government Team. Lalu pada kesempatan Bandung Datathon, saya juga menjuarai juara 3 bersama dengan rekan-rekan saya. Lalu pada kesempatan kompetisi kreatif, saya juga memenangkan Citylink Signature Mills Photo Competition dan juga Lalala UK Photo Competition. Dari situ saya mendapatkan penghargaan mahasiswa berprestasi Visip Unpar tahun 2018. Next, we got Agung dari Jawa Timur. Silakan Agung, kamu punya 1 menit. Baik, halo Bang Luki dan juga halo Elemen fans yang sedang menonton. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Elemen yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menjadi salah satu grand finalis mewakili Jawa Timur 1. Baik, perkenalkan, saya Agung Aperlianto. Saat ini saya bekerja sebagai spesialis komunikasi di industri kebandarudaraan di Kediri, Jawa Timur. Perjalanan saya di dunia komunikasi dimulai ketika saya aktif mempromosikan pariwisata yang ada di Jawa Timur, yang mana saat itu saya menjadi salah satu Raka-Raki Jawa Timur. Berkesempatan mempromosikan pariwisata di daerah Jawa Timur menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Saya belajar banyak hal di sana. Memperkenalkan daerah bukan hanya soal tentang pemandangan indah, tetapi juga soal gaya hidup masyarakat. Saya juga terbilang cukup aktif mempromosikan sustainable tourism melalui proyek-proyek pengembangan potensi desa wisata. Salah satu proyek yang saat ini saya kembangkan dan alhamdulillahnya masih berjalan sampai saat ini adalah Deso Tirto Tanijoyo. Selain itu, saya juga terbilang cukup aktif menyuarakan konsen saya dalam bidang sosial yang akhirnya saya tuangkan di inisiatif Yayasan Ananda Berlian, di mana saya berkolaborasi dengan beberapa teman-teman di Jawa Timur dan akhirnya memberikan bimbingan kepada adik-adik yang membutuhkan. Sedikit kilas balik tentang saya, dulu ketika saya di bangku SMA, saya sempat mengalami tantangan pribadi, yang mana saat itu saya ingin menjadi salah satu anggota Paskibraka, namun saya gagal di tahun pertama, dan akhirnya saya mencoba di tahun berikutnya dengan evaluasi yang saya pelajari, yang akhirnya saya dapat bergabung melalui gaya hidup sehat yang sudah saya tempuh dalam 7 bulan. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa sebuah tekad itu nyata, dan melalui Element of the Year saya ingin menyampaikan bahwa menjadi sehat bukan untuk diri sendiri tapi juga menginspirasi. Saya juga ingin menjadi jembatan antara kesehatan, pariwisata, dan pengembangan diri untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia. Terima kasih. Alright, amazing introduction, brothers. No wonder kalian semua terpilih jadi grand finalist of the new Element of the Year 2025. Kita punya diaspora yang di Australia dengan berbagai macam kontribusinya di Indonesia dan juga di Australia. We also got a professor in the house, ya. Alright, dan seorang ASN di Kemenlu yang backgroundnya very exceptional. Dan lastly, we got a tourism ambassador yang kontribusi sosialnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Now, ladies and gentlemen, oke, semua yang nonton di rumah juga, para grand finalists, we are heading to the second round of this Element Talks. So, heading to the first grand finalist yang akan saya tanyakan, saya pengen banget bertanya sama Bima. Kita mulai dari yang jauh dulu. Bim, seperti apa sih perjalananmu dari Indonesia sampai dengan bisa end up di Adelaide gitu? How could you do that? Boleh dong tantangannya apa dan juga how you feeling right now? Silakan. Saya sangat humble dengan perjalanan karir yang saya bisa dapatkan sampai dengan sejauh ini. Tapi sebetulnya itu bukan satu proses yang sangat semudah itu saya dapatkan. Proses ini panjang dan saya mulainya itu sebetulnya sejak saya masih di bangku SMP. Saya ini bukan orang kaya, saya juga bukan orang hebat, saya hanya orang yang gigih. Saya merupakan sandwich generation, yang mana orang tua saya itu bangkrut pada saat saya duduk di kelas SMP. Mulai saat itu, saya harus mulai mencari uang sendiri, dan saya ingat banget, bapak saya nggak bisa lagi membiayai sekolah saya, kemudian di sanalah saya mulai bekerja. Pekerjaan pertama saya adalah pedagang kaki lima. Selama 2 tahun, waktu itu pada saat saya baru lulus dari SMP sampai dengan kelas 2 SMK, setiap hari Minggu saya selalu berdagang baju bola
di Stadion Bekasi. Karir saya meningkat, saya akhirnya gabung menjadi seorang network marketing di sana. Sampai akhirnya saya lulus di bangku SMK. Sesudah selesai lulus dari SMK, saya sadar bahwa pendidikan itu sebagai salah satu kunci di mana saya bisa merubah nasib saya secara besar. Dan akhirnya saya mencoba memperjuangkan diri saya untuk bisa masuk ke dalam bangku kuliah. Di sanalah ketika saya sudah menjadi mahasiswa, saya semakin sadar bahwa oh ketika kita jadi mahasiswa sebetulnya pintu atau hal-hal yang bisa kita lakukan tuh banyak banget. Hal yang kita mau explore itu sungguh luas. Jadi saya berusaha banget semaksimal mungkin pada saat saya menjadi mahasiswa, saya katakan apapun yang saya bisa. Saya bersyukur saya bisa menjadi lulusan terbaik di sana dan akhirnya saya mencoba untuk bekerja di Indonesia. Saya mulai karir pertama saya sebetulnya pada saat saya masih di semester 5. Sekali lagi saya bukan orang kaya. Walaupun saya mendapatkan beasiswa, saya tetap harus memenuhi kehidupan saya. Dan salah satunya waktu itu karena sudah tidak berusaha, jadi saya bekerja sambil berkuliah dan mengikuti beberapa organisasi, memimpin beberapa organisasi, dan juga tetap mengikuti kompetisi. Lulus dari kuliah, saya selesai dari saya selesai bekerja di unicorn startup tersebut, kemudian saya pindah ke salah satu top global agency di Indonesia, dan seketika itu saya juga semakin sadar bahwa saya masih bingung apa sih yang sebetulnya saya ingin cari. Dan saya sadar ternyata yang saya butuhkan adalah satu ruang baru dan akhirnya saya mencoba mengeksplor diri saya keluar dari Indonesia dan ternyata pada saat saya berada di sini saya bisa menemukan banyak hal. Ternyata selama ini saya mempunyai passion juga di area konstruksi dan saya menemukan juga bahwa ada problem yang bisa saya ya selesaikan di area konstruksi. Jadi saya teliti ternyata adopsi teknologi di konstruksi itu rendah yang kedua. Dengan latar belakang saya di area adoption teknologi, ini jadi salah satu area yang menarik sih, Lucky. Jadi di masa mendatang, saya berencana untuk menjadi salah satu expert di teknologi adoption, khususnya di area konstruksi, dan Oke. saya mau bawa banyak uh, angle construction, how the construction work here from Australia to Indonesia. That's great. Oke, itu menarik banget, Bim. Karena, I want to cry, but I cannot because I'm the host for today. Karena latar belakang kita sangat mirip. So I don't have to tell my background, but whatever I heard from you, I really value one thing dari kamu. Adalah kamu itu punya satu purpose. So that purpose kamu deliver dengan berbagai macam hal yang kamu lakukan. You started from a very humble beginning dan akhirnya sekarang you are there in Adelaide dan achieving your career progression seperti itu. Oke, Prof. Saya ada sedikit pertanyaan aja sih buat Prof ya. Mohon maaf nih saya harus bertanya sama Profesor. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alright. Bagaimana sih pengalaman Prof Dian selama ini selama menempuh pendidikan PhD di Queen's University Belfast and postdoctoral degree di University of Salzburg? Ini bagaimana membentuk perspektif Prof dalam penelitian farmasi hingga berhasil meraih gelar profesor di usia 34 tahun? Silakan. Oke, so berbicara tentang pengalaman PhD ya. So Yes. sebenarnya sebelum diterima di Queen's University of Belfast, I was accepted in several universities to take my PhD. Tetapi dengan mempertimbangkan beberapa hal, itu memang akhirnya pilihan saya jatuh ke Queen's University Belfast untuk menempuh pendidikan PhD saya. And it was one of the best decisions that I ever took in my life. Kenapa seperti itu, Mas Luki ya? Jadi, if we talk about PhD, so I can say that it's all about supervisor. And because the most important part in our PhD journey was our relation within the supervisor. Nah, supervisor saya itu adalah seseorang yang sangat membentuk karakter saya menjadi who I really am today. Dan mentoring yang saya dapatkan ketika saya menjadi seorang mahasiswa PhD oleh beliau, beliau betul-betul mengarahkan saya untuk menjadi seorang peneliti dan tidak hanya itu saja, tapi membentuk karakter saya yang akhirnya itu yang saya terapkan. Itu yang saya terapkan ketika kembali menjadi seorang dosen di Indonesia. And then saya menerapkan ilmu tersebut, menggait mahasiswa-mahasiswa saya, dan alhasil mahasiswa-mahasiswa saya itu banyak sekali yang mendapatkan prestasi di dunia akademik dan juga non-akademik. Seperti itu sebenarnya. Nah,
pengalaman-pengalaman PhD itu yang membuat saya untuk eager terus untuk apa ya, haus akan penelitian, haus akan ilmu pengetahuan, dan akhirnya juga melanjutkan postdoctoral research di not only in the University of Salzburg actually but also in Kyushu University in Japan. So I did the postdocs from 2022 to 2023, and then I got a lot of experience in research, and then it finally like shaped me to a good researcher. And then dengan segala apa ya, usaha bertahun-tahun meneliti dan juga tentunya dengan melibatkan mahasiswa dalam aktivitas akademik saya. Karena kan gini ya Mas Luki ya, menjadi seorang profesor it's not just about, in Indonesia menjadi seorang profesor itu kita tidak hanya harus fokus untuk penelitian saja kan. Kita harus fokus untuk pendidikan, kita harus fokus untuk pengajaran, bagaimana interaksi kita dengan mahasiswa, bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat. So, apa yang saya dapatkan ketika menjadi seorang PhD student di Queen's University of Belfast itu sangat membentuk saya untuk tidak hanya meneliti, tetapi juga ke seluruh aspek tersebut. Dan akhirnya dalam penentuan menjadi seorang guru besar kan kita harus mengumpulkan poin-poin nih. Nah, alhamdulillah poin-poin tersebut itu sangat membantu apa ya, membantu skor ya, Indonesia kan kita ada skor seperti itu ya, membantu skor tersebut untuk saya. Dan akhirnya 2 tahun setelah saya lulus PhD, saya sudah menjadi seorang guru besar di bidang farmasi, dan I am proudly presenting here that I am one of the youngest professor not only in Hasanuddin University but also in Indonesia. So semoga ini bisa memotivasi teman-teman ya, bahwa so I'm not trying to be arrogant or showing off. It's just to share that everyone, every young, because we are youth dozer, right? So semua generasi muda Indonesia. So you can be whatever you want as long as you work hard for it, because nothing is impossible in this world, seperti itu. So Emir kan seorang ASN nih Mir, sebagai satu bagian dari ASN di salah satu kementerian, itu Kementerian Luar Negeri, kamu juga memiliki ketertarikan pada e-government sesuai dengan tesis kamu juga yang berhubungan sama The Management of Citizen Relationship Management Jakarta Smart City. Nah, selain itu kamu juga tertarik dengan pemberdayaan komunitas desa. Tell me, apa project atau inisiatif yang pernah kamu jalankan terkait dengan e-government itu, atau boleh dari sisi pemberdayaan komunitas juga, and what are the results, bro? Oke, terima kasih Bro Lucky. Jadi sebenarnya terkait dengan e-government yang saya tuangkan dalam penelitian dan juga skripsi, sebenarnya lebih ke banyak tentang Jakarta Smart City dan Citizen Relationship Management, yang dari konsepnya sebenarnya itu pengaplikasian atau konsep yang udah biasa banget dari Customer Relationship Management yang udah biasa lah di kehumasan, marketing, dan lain-lainnya, di mana bahwa konsep tersebut yang sudah basic, sudah standar, diterapkan ke dalam konsep pemerintahan atau konsep government ini ternyata cukup relevan gitu loh untuk diaplikasikan. Nah, terkait dengan community empowerment atau misalnya pemberdayaan komunitas, terutama di desa, ini sebenarnya cukup personal ya. Jadi bukan terkait dengan kegiatan akademis atau apa, tapi di luar daripada setelah saya lulus, lalu itu jauh sebelum pandemi ya kita mulainya bersama dengan banyak rekan-rekan saya dari berbagai macam program studi yang berbeda-beda sebenarnya. Dari Edu Kreatif, Beranda Karya, kita berusaha memberdayakan masyarakat di desa, khususnya dari anak-anak SD, kelas 3 sampai dengan kelas 5. Jadi kita menggunakan pendekatan edutainment. Kita ingin menyampaikan sebuah edukasi, tapi dengan konsep yang fun, dan anak-anak kecil bisa lebih menerima dan lebih tertarik gitu ya, bahwa pentingnya kebersihan, pentingnya lingkungan di sekitar kita. Jadi kita di desa coba telusur telusur SD 500 sampai 700 meter, nggak terlalu jauh dari SD mereka. Yang sebenarnya SD ini nggak terlalu jauh ya dari Bandung, tapi tools-nya dan resources cukup terbatas. Kita coba memungut sampahnya kita bersihin, lalu dari anak-anak kelas 3, 4, 5 itu kita gabungkan dalam kelompok, bersama dengan kakak pembimbingnya, mereka membuat sebuah karya seni, sebuah artwork. Dan ternyata dari resources yang terbatas itu, ternyata hasil karyanya cukup oke gitu loh, cukup bagus banget dari apa yang mereka imajinasikan gitu. Contohnya ada yang bikin dari packaging makanan ringan dijadiin kayak lautan-lautan gitu, terus ada perahunya lewat, dibilang this is the ocean that the boat sails wide open and so on. Jadi kayak banyak cerita yang ternyata mereka bisa salurkan dari kegiatan tersebut.
Gitu sih. Mungkin dari e-government dan community empowerment menurut saya ada di polar yang berbeda, namun memiliki misi dan visi yang sama, baik dari membangun masyarakat yang berdaya, partisipatif, dan juga terlibat aktif dalam proses perubahan. Seperti itu sih. Oke, the next grand finalist, Agung Jawa Timur. Gung, saya ada satu pertanyaan aja buat kamu. Tadi kamu mention, menurut saya satu yang very touching di sini adalah satu inisiatif yang kamu buat tapi masih ada sampai sekarang, yaitu dalam posisi kamu sebagai duta wisata di Jawa Timur, kamu melakukan sebuah gerakan yang melahirkan wisata Tirto Tani Joyo. Apa sih yang memicu kamu untuk memulai desa wisata tersebut yang berbasis dengan komunitas? Baik. Sedikit bercerita tentang Desa Tirto Tani Joyo. Jadi desa ini tuh berletak di Kabupaten Kediri, yang mana kabupaten ini memiliki luas kurang lebih 1.500 meter persegi. Desa ini terbilang cukup berjarak antara wisata alam seperti Gunung Wilis ataupun Gunung Kelut yang ada di Kediri, karena secara geografi memang Kediri ini bentuknya adalah pegunungan. Dan dari situlah munculnya sebuah gagasan, bagaimana sih kita menciptakan sebuah wisata lokal yang berbasis komunitas dan mudah untuk diakses oleh semua kalangan, tanpa harus kita tuh terikat oleh aset alam besar. Kami mulai menggali beberapa hal, mulai dari potensi budaya lokal, pertanian, hingga kearifan masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi bersama para pemuda setempat, kami merancang Deso Tirto Tani Joyo sebagai ruang wisata edukasi berkelanjutan. Tidak hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga sebagai pemberdaya masyarakat dan ekonomi mikro. Dan dari sanalah Desa Tirto Tani Joyo lahir, sebuah bentuk nyata dan tekad bagi kita bersama bahwa menunjukkan sejauh apapun letaknya dari keramaian, tetapi kita dapat menggali potensinya sendiri dan akhirnya Desa Tirto Tani Joyo dapat diterima banyak masyarakat. Terima kasih. So we're gonna head to the last round of today. So kita bakal bertanya-tanya tentang their passion towards Yellow Squad. Menurut kamu ya, Bim, why is it important for young people today to have a good mentorship? Okay, why the young generation need to have a good mentorship? It's because it will. Look, have you ever heard regarding the concept of 20-80%? Yes, that's what I'm doing right now. Yeah, I read the book last year. Yeah, so that is the main thing about mentorship. It's Okay. about you getting to know how to just put 20% effort, but you can create 80% of impact. Jadi banyak banget, maksudnya pemimpin-pemimpin muda yang mungkin belum mengerti secara strukturnya seperti apa, penyelesaian pada saat kita ngebuat problem statement, kemudian kita breakdown isunya, kemudian mengenai penentuan prioritas, itu Nice. terkadang masih ada beberapa hal yang keliru. Jadi disinilah sebetulnya peran mentorship itu sangat membantu teman-teman atau calon pemimpin itu akhirnya bisa growth-nya jauh lebih scale up gitu. Dan ini kenapa pentingnya mentorship adalah kita mempelajari best practice-nya itu seperti apa. Karena ini juga akan mengurangi probabilitas calon-calon pemimpin untuk mengulangi kegagalan yang sama gitu. Because we already learned, like when I was working as a growth hacking, the first thing that I'm going to do is doing some research. Yes, And good. the research could be like talking and doing some deep interview with the expert. So it's the same. Like I asked them because it's part of a mentorship. I don't want to repeat the mistake that they have done before. Like I want to scale up. So if you want to scale up, make a shortcut. Dan salah satunya itu tadi dengan mentorship. Gokil. I love your answer. And then I love how you actually connect the 2080 concept to this answer and also to this mentorship program. I totally agree with you, bro. Heading on to the next question about this, what do you think is the most critical area where young people today need proper guidance in the mentorship? Just one, bro. And why?
Can I add too? No, you just need to Why? say one and why. Go deep. Uh, so I would say the most crucial thing that need to be remind. I would say this is more into remind, not being mentored, Okay. is supporting each other. Okay. Why? Karena gini, ketika kita ingin berkembang, apalagi apalagi untuk environment yang mungkin saya lihat saat ini, mungkin dirasa kurang mendukung ya. Ketika keinginan diri itu sudah bertumbuh gitu ya, Lucky. Ada orang yang sudah mulai maju, tapi environment-nya itu nggak support, nggak saling mendukung. Akhirnya keinginan orang tersebut untuk maju itu terkadang jadinya redup. Dia takut dengan omongan orang, opini publik, tapi lupa sebetulnya yang harus dia lakukan adalah mengejar mimpinya. So I think this is the most critical thing that I need to share and I would like to remind to people. Kayak gak apa-apa, maksudnya biarkan aja orang mengejar apa yang dia mau. Ketika dia misalnya salah, gak apa-apa, gak perlu disalahkan, but just remind them, be there and support them. That's So great. I think that's the most thing that I would like to do, but not being mentored, just remind. That's very important. That's very important, bro. I totally agree. And then I just need you to answer with one word or one sentence for the last question for today for you. If you were not chosen, if you didn't win the new element of the year 2025, will you still be able to support Youth Dozer or Yellow Spot? Of course, because I've been consistently helping a lot of young since I was That's great. signed into my university life. Dan sampai saat ini, saya pun masih aktif dengan berbagai kontribusi di area empowerment. Oke, Prof. Dian. Tadi menurut saya ada hal yang menarik banget yang Prof. Dian mention tentang hubungan Prof. Dian sama supervisor and how important it was untuk bisa punya mentor. Jadi mentoring di dalam pendidikan dari Prof. Dian ini membentuk siapa Prof. Dian sekarang. So, my question for this last round gitu ya, Prof. Dian. As a part of Yellow Squad or Youth Dozer that focuses on youth empowerment, why do you think mentorship is very important for the young people today? So, yeah, thank you, Mas Lucky. As part of Yellow Squad or Youth Dozer, ya, kalau kita boleh bilang ya. So, which is all about youth empowerment. I believe that mentorship plays a significant role in helping young people, young generation to grow, not only about academic, but also personal. So, saat ini saya melihat anak-anak muda itu banyak sekali tantangan yang mereka hadapi ya, seperti di dunia perkembangan teknologi, tekanan secara sosial, perubahan dunia kerja yang dinamis, dan banyak hal-hal yang menuntut mereka untuk bisa beradaptasi dengan sangat cepat. Nah, disinilah menurut saya mentorship itu sangat penting ya, sangat krusial ya, karena memang seorang mentor itu harus menjadi seorang role model, seorang guide, kemudian seorang support system kepada mentinya. Nah, in my opinion, mentorship ini itu bukan sekedar memberikan arahan, namun juga memberikan apa ya, kepercayaan diri kepada orang yang dimentori tersebut. Nah, sebagai contoh nih, Mas Luki, sebagai seorang dosen ini, saya melihat banyak sekali mahasiswa itu punya apa ya, punya kepercayaan diri yang sangat rendah. Padahal kita yakin bahwa mereka itu pintar, mereka itu jago, sehingga mereka itu perlu disadarkan, perlu kayak gini loh. Hey, lo tuh bisa, lo tuh sebenarnya gini loh. Dan it happened to me when I did my PhD, as I mentioned before. Like saya dipenuhi insecurity, and saya dipenuhi segala hal yang betul-betul membuat saya menjadi tidak percaya diri. Dan kenapa saya bilang bahwa mentorship itu sangat penting dan saya mengadaptasi apa yang saya dapatkan waktu PhD, karena mungkin sedikit flashback dulu ya, kalau saya sedikit cerita mungkin singkat aja, bahwa supervisor saya dulu itu benar-benar apa ya, ketika saya kayak apa ya, saya tidak percaya diri, sangat mungkin sangat takut dengan perkembangan PhD, dia cuma bilang begini, Dian, kamu itu adalah orang yang seperti itu, betul-betul saya tidak bisa dijelaskan ya, nanti terkesan memuji diri ya. Tapi dia betul-betul membuka mata saya, kayak kasih cermin gitu loh. Nih, look at the mirror, look at who you are, you can do it. So that's what I'm doing actually now, and it works perfectly. Jadi memang mahasiswa itu ya, atau saya bilang generasi muda itu memang sangat perlu apa ya, perlu perlu orang, perlu environment sekitar yang membuka mata mereka bahwa mereka itu bisa gitu loh. Karena
I don't think people like cannot be everyone that they want. Pasti mereka adalah seorang yang sangat bisa menjadi orang yang mereka mau. Dan ini menurut saya sangat penting di mana mereka bergaul. Apakah mereka menemukan mentor yang tepat? Apakah mereka mendapatkan support system yang sesuai? Itu adalah salah satu crucial thing yang sangat penting dalam sebuah mentorship ini. Nah, mentorship ini juga selain misalnya membentuk hal tersebut percaya diri, membentuk betul-betul apa ada confidence yang percaya diri, dia juga dapat membantu mahasiswa atau anak muda ini nih mendapatkan koneksi yang lebih dalam. Jadi memang mereka akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa ketika memang mereka disadarkan bahwa mereka itu bisa. Nah, jadi, in conclusion, menurut saya mentorship ini adalah investasi jangka panjang yang dilakukan sekarang yang sangat penting untuk anak muda. Dan as Bima also said before, he is ready for that, so I'm ready for that, and I'm sure that my friends are ready for that. All of the Youth Dozer members are ready for that. Emir, tadi menarik banget pas kita di round yang kedua, kamu mention tentang how you actually build this initiative yang benar-benar fokus kepada community empowerment. Sekarang kamu ada di Yellow Squad nih, yang fokus banget sama youth empowerment. Why do you think the mentorship, the program that we have is important for young people today? All right, thank you, brother. So for this question, let me answer it in English. For me, youth empowerment is something I really value because I've seen its impact up close. When I was an Unpar ambassador, I had a lot. I have the chance to met a lot of high school students that they're full of questions to asking about how to choose a major, how to live in the university, what the university is like in the general, or even just how to blend in. What stood out to me was how open they were about their dreams, about their concern, even how their families see higher education, right? So I listened carefully to their stories, not just to give answers, but to fully understand what they want, like what they've been through and what they hope for the university, right? Because they're high school students. So of course, I couldn't answer everything that they asked for me. They expect something, but of course, I cannot answer all of those. But of course, I did my best to encourage them and also to share what I had learned. The best part, seeing some of those students a year later in campus still remember me, even though we just met not even an hour, but he still remember me or she still remember me. So that moment meant so much for me, and it remind me that mentoring is not just about having the right answer, but it's about being there, listening, and believing in someone. That's for me. Oh my God, what a heartwarming answer. All right, the last one for today. We got Agung from Jawa Timur. Gung, sebagai bagian dari Yellow Squad atau Youth Dozer, kita kan fokusnya pada youth empowerment atau pemberdayaan anak-anak muda gitu ya. Mengapa kamu pikir mentorship program yang kita punya itu sangat penting buat anak-anak muda di era sekarang ini, Gung? Baik, menurut saya mentoring dalam bentuk apapun itu tuh penting ya, karena menjadi sebuah jembatan antara pengalaman dan potensi. Karena saat ini tuh para anak muda itu seringkali memiliki semangat yang besar, tapi belum tentu arahnya tepat. Dan disitulah peran mentor hadir bukan untuk menggurui, tapi untuk mendampingi, memberikan perspektif dan membantu mereka untuk berkembang dengan lebih terarah dan tertata. Dengan adanya mentoring ini, generasi muda bisa belajar dari pengalaman orang lain dan menghindari kesalahan yang sama, dan membangun kepercayaan diri untuk mengambil keputusan itu sendiri. Menurut saya, hal yang perlu dibimbing dalam generasi muda saat ini itu tergantung pada konteks yang dibutuhkan masing-masing daerah. Karena bisa saja tantangan setiap daerah itu berbeda. Bisa aja di daerah satu itu memiliki tantangan atau kebutuhan seperti akses pendidikan, ekonomi, hingga budaya. Lalu bisa saja di daerah lain adalah tentang kesiapan untuk masuk ke dunia kerja atau kesiapan untuk lapangan pekerjaan. Justru dari sanalah peran mentoring menjadi penting, bukan untuk memberikan sebuah arahan saja, tetapi juga memberikan ruang dialog yang sesuai dengan realita yang mereka hadapi. Karena pembimbingan generasi muda bukan soal tentang menyamakan jalan mereka, tetapi memastikan bahwa semua punya kesempatan yang sama, memiliki kesempatan yang adil untuk maju, meskipun mereka dari titik awal yang berbeda. Terima kasih.
Itu keren banget. Itu keren banget. Gung, semoga kamu juga apapun hasilnya nanti bisa berkontribusi untuk Youth Dozer dan Yellow Squad ya, Gung. Terima kasih. Okay, that was actually the last answer for today. Menarik banget, semuanya telah memberikan jawaban-jawaban yang sangat menarik. Kita sudah tahu profil mereka lebih dalam lagi, sesuai dengan tujuan kita di Element Talks ini adalah get to know more about them. Dan juga their passion towards whatever they're doing right now, dan juga tentang Yellow Squad atau Youth Dozer itu sendiri. Alright, what an awesome session today. That's a wrap, and thank you for showing us your passion and plans for Yellow Squad and Youth Dozer. I feel better now. Thank you so much, guys. Alright, thank you for watching and for supporting all the grand finalists of the New Element of the Year 2025. Don't forget to follow them on social media and follow the squad's journey too at Youth Dozer. Stay tuned for more updates from the New Element of the Year 2025 events on at Elman Instagram and also TikTok. I am Lucky Bagus. Elman, trust me, it works.